Gas! Mau ngetes semes. Wes, pegangan. Siapa yang tak kenal dengan pabrikan motor Suzuki? Dahulu kala, Suzuki Motor Indonesia terkenal dengan produk motor yang reliable dan keren di masanya. Sebut saja Suzuki FXR 150, Suzuki TS 125, Suzuki Thunder 250, dan masih banyak lagi. Kali ini, kita akan membahas tentang Suzuki Inazuma. Ada yang sudah tahu motor seperti apa Inazuma ini? Dalam bahasa Jepang, Inazuma berarti kilatan petir, filosofis sekali. Setelah Thunder yang berarti guntur atau gluduk atau gledek, muncullah Inazuma. Semoga setelah ini tidak ada yang namanya Suzuki Rainbow atau pelangi. Oh no! Karena seperti kita ketahui bersama, akan ada pelangi sehabis hujan badai. Apakah nama ini familiar bagi Anda kebanyakan? Sepertinya sangat sedikit yang tahu. Wajar saja, Suzuki tidak memasarkan motor ini jor-joran dengan iklan prime time di TV, pun di media cetak mungkin saja ada namun sangat terbatas, masku. Sebelum video ini dilanjutkan, silahkan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe ya. Bagikan sebanyak-banyaknya jika kalian suka. Penerus ketampanan dan kelaki-lakian Thunder 250 ini mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 2012 lalu. Jika Thunder memiliki satu silinder dengan dual port alias knalpotnya kiri kanan oke, maka Inazuma dibekali dengan dua silinder segaris SOHC, juga dengan knalpot kiri kanan oke. Motor ini pada awalnya didesain dan diproduksi di pabrik patungan antara Haojie dan Suzuki di Cina. Juga tersedia versi patrol atau polisi, lengkap dengan bagasi kanan kiri belakang, lampu, dan suara wiu-wiunya seperti ini. Okay, let me do a little quick. Yang menarik adalah perbedaan di hall fairing dan stangnya yang cukup baplang. Sepertinya sangat nyaman untuk perjalanan jauh. Windshield yang cukup tinggi untuk menghadang angin, setang yang membuat telapak tangan rileks tanpa harus segera kesemutan, dan box bagasi yang bisa menampung barang bawaan banyak seperti ini. Bukan seperti ini, maksudnya seperti ini. Suzuki Indonesia nampaknya memasukkan tipe patrol ini dalam jumlah yang sangat sedikit dan harga yang lebih mahal dari versi standarnya. Inazuma ini juga bersaudara sangat erat dengan Suzuki V-Strom 250. Kenapa masih pakai V sih? Padahal mesinnya segaris. Harusnya E-Strom. Tapi malah jadi aneh juga. Inazuma dijual bukan hanya di Cina dengan nama GW250 dan di Indonesia sebagai Inazuma. Suzuki memasarkannya jauh ke Eropa, Asia, dan Australia. Khusus di Eropa, motor ini stop dipasarkan pada tahun 2016 karena peraturan di sana mengharuskan motor di atas 125 cc untuk harus dilengkapi dengan ABS atau anti-lock braking system. Di Jepang sendiri, motor ini bernama Suzuki GSR 250. Wah, beban terasa lebih berat nih ketika Inazuma harus menggotong klan GSR di tangkinya. Di luar sana juga tersedia versi hall fairing dan sport touringnya, masku. Desain motor ini secara umum akan terlihat sangat panjang dikali lebar. Bodinya melebar dengan sumbu roda yang cukup panjang. Kita akan jumpai banyak garis-garis desain Suzuki backing di sini. Secara teknis tidak banyak yang spesial di motor ini. Rem depan belakang cakram, di mana cakram depan common part dengan kakaknya si GSR 750. Mesinnya 2 silinder segaris, suspensi belakang monoshock, juga posisi riding yang so-so. Banyak yang bilang sudah sangat nyaman dengan stang jepitnya, tapi tak kalah banyak juga yang merekomendasikan untuk ganti stang baplang demi bertambahnya kenyamanan berkendara. Lantas, apa yang sangat spesial? Yang spesial dari motor ini adalah pengalaman berkendaranya, yang menurut banyak media di luar sana sangat asik, dan juga perihal build quality-nya yang cukup baik. Di sini, Suzuki berhasil menjaga nama harumnya soal quality control.
Tapi sayangnya kualitas dan pengalaman berkendara Inazuma ini terbalik dengan performa penjualannya di Indonesia, sampai harus di stop keran importnya pada tahun 2017 lalu. Dan sampai sekarang pun Suzuki Indonesia nampaknya terkesan santai, take it easy aja dengan penerusnya di kelas 250cc. Apalagi jika lo harus berandai-andai akan Big Scutic 250-nya. Ya, seperti punduk merindukan bulan. Kenapa harus bulan? Kan ada asteroid dan bintang. Entahlah. Ngomongin bintang, yang kami lihat Suzuki di Indonesia mungkin belum tertarik untuk jadi bintang lagi seperti di era Satria Duata. Ya mungkin masih sangat nyaman dengan keuntungan ekspornya, Masku. Ngapain susah-susah R&D dan marketing kalau neraca dagang ekspornya masih banjir deres? Toh kebanyakan netizen yang ngaku fans Suzuki lebih milih secondnya di Bandung Baru. Betul nggak? Tadi apain? Disemes. Nah, di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana owning experience-nya, plus minusnya, sampai modifikasinya. Apa masih layak berburu Inazuma di tahun 2020 ini, Mas Go? Sampai jumpa di episode selanjutnya.